Tabe haka buah tuntang tuntung tra andok ketun samandiai jema alang channel kamus kutak Dayak Ngaju tuntang kitab simpun kutak Dayak Ngaju in kuehwe ketun berarti anda tuh itah tame akan bab epat tehu jijit kamus kutak Dayak Ngaju daya tarik kamus kutak Dayak Ngaju. Nah, di mana daya tariknya itu? Materinya ini saya ambil ada A besar dari adat orang Dayak Ngaju, B besar dari hadat dari budaya orang Dayak Ngaju, C besar dari istihadat dari tradisi orang Dayak Ngaju. Nah, begitulah. Nah, kenapa diambil dari situ? Itu merupakan buhak sumber saya untuk mencari suku kata yang tidak ada agar menjadi ada dan diciptakan untuk dimasukkan ke dalam kasanah kamus bahasa Dayak Ngaju. Nah, A besarnya adat dalam kurung norma. Peratuhan ternyurat atau peratuhan dia ternyurat je bernulit bersifat manjauan memaksa kanhung sauras ulun inhuang paju mapai rakat Dayak Ngaju. Bahasa Indonesianya peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis yang bersifat memaksa kepada semua orang di dalam kelompok masyarakat Dayak Ngaju. Nah, itu adat, itu norma itu. Karena itu mengandung membawa masalah mengenai ain, hak dan kawahasan, kewajiban setiap baboh warga orang Dayak Ngaju di dalam kelompoknya. Nah, satu kecil adat. Karena itu adat, jadi di sini adat ini, di dalam adat ini ada 3 poin. Satu adat, adat Maisek, 2 adat mengambuah persohatan perbandungan, telo adat mengambuah ganan berpaut. Nah, tu ije kurik kahelo adat Maisek norma meminang. Nah, norma meminang ini sudah ada kita singgung pada awal-awalnya. Ije tuh calatiwa ambong kurik. Bisa A kecil, peristiwa bisik kecil. B peristiwa bergandak, berpacaran. C calatiwa menjolokkan duit, menyerahkan uang sebagai tanda kesungguhan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Acara ini ada acara tersendiri yang dipimpin oleh seorang loang moderator, dan dipimpin langsung oleh damang. Kemudian di kecilnya calatiwa memanggul. Nah, ini memanggul, ini membuat perjanjian. Kemudian calatiwa adat Maisek. Nah, ini ada meminang. F calatiwa perkawinan. Adat calatiwa perkawinan itu menurut adat Kaharingan. Nah, menurut adat menurut secara agama dan menurut perkawinan secara catatan sipil. Nah, kemudian G kecilnya calatiwa perkawin tuh inhelu dengan panganten mendai huma. Nah,
pengantin memasuki rumah itu anunya. Dia mimbik yang dibawa itu rangan tiruh amak, bantal, gaguling, jangkut, sapre, tapi peremuan kalambi, persimpanan mandoi, perkakas dan perkakas dapur. Nah, kemudian sebelum masuk ke rumah itu harus melewati yang namanya lawang sekepeng. Nah, lawang sekepeng itu gerbang sekepeng. Itu ada 2 orang yang melakukan gerakan pencak silat untuk membukanya. Nah, itulah. Kemudian 2, adat mengambuah perbandungan. Nah, adat memperbaiki kalau ada perselingkuhan antara suami, apakah suami atau istri yang melakukan perselingkuhan, ataukah mungkin paman dengan ponakan atau ponakan dengan pamannya, dengan tantenya, begitu. Nah, itulah dan yang ketiga kecilnya, adat memperbaiki masalah batas watas kapling. Nah, kemudian bermusuhan antara keluarga itu. Nah, begitu. Nah, tidak terasa ini sudah 6 menit ini. Aku berlaku subscribe untuk keton sama dia tentang laku komentar, komentar beri walaupun singkat. Nah, mungkin ada yang suka, ada yang tidak, silakan pencet. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian B besarnya. B besar ini hadat. Hadat itu budaya. Apa yang dimaksud budaya di dalam bahasa Dayak Ngaju ini? Nah, hadat itu saeleh kaepenan garis miring kalawohan je ingalangkan kanhung palagayan kabadaian tuntang saom olon miring masyarakat mampai rakat Dayak Ngaju. Bahasa Indonesianya, budaya suatu kegiatan miring aktivitas yang didasarkan kepada pemikiran kepantasan dan etik orang miring masyarakat Dayak Ngaju. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud dengan hadat itu tadi, budaya itu. Ini versi Pit Yohanes Dadi itu begitu. Nah, jadi satu kecil, apa hadat budaya orang Dayak Ngaju yang ada itu? Hadat baleh handep namanya. Hadat baleh handep itu budaya balas jasa. Nah, A-nya itu misalnya ada lahan misalnya ada saya misalnya punya lahan kering atau lahan basah. Itu saya minta tolong dengan tetangga atau teman untuk menggarapnya ladang saya itu. Nah, sampai selesai menanamnya. Nah, begitu juga nanti kalau teman atau tetangga atau yang lain itu mengerjakan pekerjaan yang sama, ya saya harus membantu membalas jasa itu, begitu. Nah, itu kegiatannya seperti menugal binyi parei, menanam benih padi, panen padi misalnya, mihik parei. Nah, itulah. Yang kedua, di dalam budaya itu hadat lawang pantan. Hadat lawang pantan. Nah, hadat lawang pantan ini biasanya untuk tamu-tamu yang dari misalnya dari pusat atau dari provinsi atau dari kabupaten ke desa atau ke kecamatan, itu dibuat gerbang. Gerbang itu ada penghalangnya 1, 2, 3 misalnya galah kayu itu. Itu nanti dipotong. Nah, itu nanti dipotong oleh tamu itu. Dan ini juga dipimpin oleh seorang damang. Ada pembicaraan khusus. Apa maksud kedatangan Anda?
dan seterusnya, begitu ditanyakan. Nah, oke. Ini ada penyambutannya, ada juga kalau pulang diantarkan. Nah, tidak terasa sudah 10 menit. Dan yang ketiga yaitu istihadat tradisi. Ulun Dayak Ngaju. Apa yang dimaksud tradisi itu? Atonam seeleh kaepenan kalawohan amun inlakanikan jatun ati kahanaan tuntang amun dia inlakanikan jatun ati setrap kanung olon miring katuron miring kawanitas Dayak Ngaju. Bahasa Indonesianya, tradisi adalah suatu kegiatan aktivitas kalau dilaksanakan tidak ada larangan, dan kalau tidak dilaksanakan tidak ada sanksi kepada orang, miring keluarga, miring komunitas Dayak Ngaju. Nah, itu dia maksudnya, begitu. Satu, istihadatnya itu museh kuluk. Nah, itu museh kuluk itu gebiar makan kepala babi misalnya bersama-sama di dalam satu keluarga, satu kelompok masyarakat, gebiar makan kepala sapi misalnya, begitu. Itu. Kemudian dua, istihadat mengkosak rawa sumbang. Tradisi memasak di dalam ruas bambu. Nah, kenapa? Karena di desa itu kan bambunya banyak, bahannya banyak. Nah, itu sampai sekarang itu masih berlaku, ya, masih berlaku itu sampai sekarang. Nah, yang ketiga ini juga istihadat mamupu upun buah keramaan. Tradisi memanen pohon buah milik bersama. Nah, kalau di desa-desa itu kan jauh di dalam hutan sana, di gunung-gunung ada pohon buah besar. Waktu musim buah itu banyak buahnya. Nah, buah-buah itu semua orang di desa itu di sekitar situ berhak, mempunyai hak yang sama untuk memanen buah itu. Itu yang disebut dengan tradisi memanen buah pohon milik bersama itu. Istihadat mamupu upun buah keramaan. Nah, itu dia. Begitu. Pahari samandiai je magun maalang channel kamus kutak dayo dalas kamus kutak ngaju tentang kitab simpun kutak ngaju dalas anda tuh kajeng-kajeng isu sindai aku tuh mikeh lepah pana atau ji 15 menit tuh jadi 13 menit tuh sindai tinai aku tuh arek belaku baraketon tuh arek belaku ya belaku subscribe belaku pemantar mahalau HP subscribe mahalau HP pemantar mahalau HP kote belaku sukakah tidakkah begitu. Nah, tolong dipencet saja. Nah, kira telah into huang tuh episode sawalas tuh episode sawalas tuh episode sawalas ada tuh itu bab epat tehu jijit kamus kutak Dayak Ngaju. Itulah tehu itu daya, jijit itu tarik, jadi daya tarik kamus kutak Dayak Ngaju. Jadi daya tariknya itu dari segi, saya ulang, dari segi adatnya, dari segi budayanya, dan dari segi tradisi orang Dayak Ngaju. Dari situlah banyak sumber bahan-bahan suku kata yang harus saya jadikan untuk suku kata yang permanen dan dimasukkan ke dalam kelompok suku kata bahasa Dayak Ngaju.
yang termasuk di dalam jumlahnya 7.933 suku kata bahasa Dayak Ngaju. Nah, sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih.